Shalom, damai di hati, puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan Allah, atas kasih karunia-Mu, tuntunan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan di saat yang baik ini kami rindu lagi untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah kami hikmat sorgawi, tuntunlah kami dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu menuntun kami kepada jalan yang baik, jalan kebenaran dan kehidupan. Bersabdalah bagi kami semua ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan pada saat ini dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-24, ayat 13 sampai ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Demikian jauh firman Tuhan. Tema perenungan kita saat ini, hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Amsal kita tahu bersama ditulis oleh Salomo, dengan tema sentral yang disampaikan dalam kitab Amsal ini adalah ajakan berhikmat untuk hidup dengan benar. Amsal merupakan terjemahan dari kata masyal dalam bahasa Ibrani yang berarti ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Amsal-amsal ini digubah untuk mengajar umat Allah tentang bagaimana hidup yang berhikmat. Hikmat memanggil orang agar hidup dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Hikmat dalam bahasa Ibrani hokmah, dalam bahasa Yunani sophia, dan dalam bahasa Inggris wisdom. Bicara tentang hikmat berarti bicara tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Dia. Dengan kata lain, hidup mengikuti kehendak Tuhan, karena sumber hikmat ialah dari Tuhan Allah sendiri. Hikmat adalah sesuatu yang sangat istimewa yang diberikan Tuhan bagi kita manusia. Dalam segala aspek kehidupan kita membutuhkan hikmat. Sebab hikmat menuntun kita ke jalan yang baik dan benar. Hikmat juga menuntun kita membuat keputusan yang tepat dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup. Hikmat akan memimpin kita pada jalan yang lurus dan kita tidak akan mudah tersandung. Sesungguhnya hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Sebaliknya, ada banyak berkat yang akan kita peroleh ketika kita mengejar hikmat Tuhan. Hikmat akan sangat menguntungkan. Bahkan dikatakan keuntungannya melebihi keuntungan perak. Hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Salomo mengatakan demikian untuk menekankan bahwa ada sesuatu yang luar biasa
dari hikmat dan pengetahuan itu sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sepenggal ayat yang menjadi bacaan kita saat ini tetapi syarat dengan nasihat, mengandung banyak pesan yang sangat bermakna. Mulai dari ayat yang ke-13 yang kita baca, "Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu." Pengamsal mengumpamakan hikmat bagaikan madu. Kita tahu bersama bahwa madu mengandung banyak sekali manfaat untuk tubuh. Banyaknya kandungan vitamin dan nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit, menjaga imunitas, dan menambah daya tahan tubuh agar tetap kuat, tetap sehat, tetap fit, serta sumber energi karena rasa manis dari madu itu. Jadi madu itu besar khasiatnya untuk kesehatan tubuh secara jasmani. Begitupun untuk menjaga kesehatan rohani. Sebagai orang percaya kita sangat membutuhkan asupan nutrisi melalui pengajaran firman Tuhan. Supaya iman kita semakin berakar kuat dan kokoh. Semakin bertumbuh subur dan dapat menghasilkan buah yang baik. Untuk dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ayat 14, demikianlah hikmat itu sangat berfaedah bagi jiwa kita. Bagi orang percaya, hikmat Tuhan menuntun pada masa depan yang penuh dengan harapan. Nah saudara, semua kita pasti memiliki harapan akan masa depan yang baik. Masa depan yang penuh keberhasilan. Masa depan yang membahagiakan. Apakah itu masa depan anak-anak, cucu, keturunan kita. Masa depan keluarga kita yang dapat semakin hidup lebih baik lewat usaha, lewat segala perjuangan dan kerja keras, kita beroleh berkat. Demikian juga masa depan gereja, masa depan bangsa dan negara kita. Firman Tuhan katakan, dasar dari masa depan adalah hikmat Tuhan, dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di ayat 15 dikatakan, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Mengintai artinya mencari tahu keberadaan hidup orang lain. Kemudian mencari-cari celah, mencari-cari titik kelemahan orang benar. Ada niat dan tujuan yang tidak baik untuk menjatuhkan. Karena tidak mau menerima kelebihan orang lain. Tidak senang melihat orang lain berhasil dan bahagia. Sehingga dia berusaha untuk mengusik, untuk merusak kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, dan keharmonisan orang benar. Nah, sifat yang seperti ini adalah pekerjaan iblis dan hal itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Ada kata bijak, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, saudara, kalau kita ingin meraih keberhasilan, kesuksesan, berusahalah tanpa kita menyingkirkan orang lain, tanpa kita menjatuhkan orang lain. Tetapi fokus untuk kita berusaha untuk bagaimana caranya kita boleh meraih apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan. Mari kita menjaga hati dan pikiran agar dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan supaya kita terhindar dari rencana dan niat yang jahat, rasa cemburu, rasa iri hati, sakit hati terhadap orang lain. Mari menata hidup pribadi dan keluarga. Kita bekerja, berusaha, berjerih lelah, berjuang dengan berbagai usaha-usaha kita dengan perbuatan yang baik dan benar, jujur dan tulus, maka yakin dan percaya kita pun dapat menikmati apa yang kita harapkan, yaitu kebahagiaan dan dipenuhi dengan segala berkat dari Tuhan. Ayat 16, orang yang berhikmat adalah orang yang melakukan kebenaran. Tetapi hidup benar di hadapan Tuhan bukanlah jaminan untuk bebas dari tantangan, dari pergumulan, kegagalan, kemalangan. Tidak, saudara-saudara. Ada saat di mana orang benar itu jatuh, menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia.
Tapi firman Tuhan katakan ayat 16 bahwa 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Karena itu saudara-saudara, jangan takut, jangan menyerah. Namun kita harus selalu berusaha untuk bangkit. Andalkan Tuhan, tetap berjalan di jalan Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan dan pakailah hikmat Tuhan, maka percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan. Tuhan akan mengangkat dan memulihkan kita. Tuhan ada di pihak orang benar. Tuhan pembela bagi orang benar. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, orang benar selalu dilindungi Tuhan, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik akan mengalami hal yang setimpal dengan perbuatannya. Tetapi kita pun diingatkan dalam ayat 17 sampai ayat 18, jangan bersuka cita melihat kejatuhan orang lain. Jangan beria-ria di atas penderitaan orang lain, sekalipun itu musuh kita. Karena Tuhan akan menilainya sebagai sebuah kejahatan. Orang yang berhikmat pasti akan bersikap baik. Tuhan menghendaki kita tetap rendah hati untuk mengampuni dan mengasihi. Meskipun memang tidaklah mudah untuk mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Injil Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selanjutnya di ayat 19 sampai 20. Seringkali saudara kita melihat dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang yang hidup dalam kejahatan, yang tidak melakukan kebenaran, yang menyimpang dari jalan Tuhan, meraih keberhasilan dengan cara-cara yang tidak benar, tetapi kehidupan mereka jauh lebih baik, kehidupan mereka jauh lebih bahagia, dan hidup berkelimpahan. Sementara kita yang hidup setia, beribadah kepada Tuhan, kita berusaha untuk melakukan apa yang baik, seringkali Tuhan tidak menjawab doa sesuai dengan harapan kita. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali atas dunia ini. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu iri hati, dan kita tidak perlu berkecil hati. Pegang firman Tuhan bahwa tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Karena itu tetaplah mengejar hikmat. Hiduplah dalam kebenaran. Tetap dan teruslah melakukan apa yang baik. Hidup menurut kehendak Tuhan. Setialah, beribadahlah, berdoalah kepada Tuhan setiap waktu. Yakinlah bahwa Tuhan setia pada janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah gagal menepati janji untuk menyertai dan memberkati orang yang benar. Tuhan akan menyatakan keadilannya bagi orang benar, bagi orang fasik, menurut rancangannya pada waktunya yang tepat. Karena itu tetaplah bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang baik. Ayat 21 firman Tuhan berkata, hai anakku, taatilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Tuhan adalah Raja alam semesta. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini di bawah kekuasaan Tuhan. Dan para pemimpin, pemerintah yang dipilih, diutus, dipercayakan oleh Tuhan bertanggung jawab kepada Tuhan dalam memimpin masyarakat yang adalah umat kepunyaan Tuhan. Memimpin dengan benar, dengan adil, sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersatu, damai, berkeadilan dan sejahtera. Yang melahirkan pemimpin dan masyarakat yang berhikmat, yang beriman dan hidup takut akan Tuhan. Karena dengan hidup takut akan Tuhan,
tetap hidup dalam kebenaran. Dengan mengejar hikmat Tuhan, kita semua dijauhkan dari segala bencana, malapetaka, dan rupa-rupa bahaya. Hikmat tidak akan membuat kita jatuh sampai tergeletak, karena Tuhan menopang, Tuhan mengangkat kita. Kita akan menikmati hidup berkemenangan di dalam Kristus, karena Dia adalah Allah yang setia, melindungi, menyertai, dan memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sumber hikmat yang menuntun di setiap langkah kehidupan kami. Tambah-tambahkanlah kami hikmat sorgawi, supaya kami selalu mendapatkan petunjuk dalam kami menapaki hari-hari hidup ini, agar kami tetap berjalan di jalan yang benar. Kami tetap mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan kehidupan. Dan biarlah lewat setiap harapan, rencana, dan kerinduan kami, Tuhan memberkati segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah kami boleh menikmati keberhasilan sebagaimana janji firman-Mu, bahwa ketika kami hidup berdasarkan hikmat Tuhan, ada masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan keberhasilan. Dan ingatkan kami untuk selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan di seantero kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.